إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimahumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang semata karena nikmatnya kita bisa berada di tempat terbaik di muka bumi. Semata karena nikmatnya kita bisa berada dalam majelis ilmu. Semata karena nikmatnya Allah Subhanahu wa taala masih memberi kekuatan, kesehatan, kesempatan kepada kita. Karena itu mari kita syukuri nikmat itu dengan cara semakin meningkatkan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan sifat orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sungguh orang-orang yang telah beriman dan mereka-mereka yang hijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka inilah yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan rahmat Allah itu sifat dari sifat keimanan. Bahkan doa dalam Al-Quran, faqad rahimta, sungguh betul-betul engkau telah rahmati mereka, sungguh engkau betul-betul telah merahmati. Ini diperuntukkan untuk mereka yang selamat dari neraka masuk ke dalam surga, baru disebut rahimtah, kamu betul-betul telah merahmati mereka. Ini membongkar sangkaan orang-orang yang mengharapkan rahmat hanya sebatas angan-angan. Mengharapkan rahmat itu perkara besar, sesuatu yang dengannya kita selamat dari neraka, sesuatu yang dengannya kita meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sanalah rahmat, di sanalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dalam ayat yang kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang memenuhi 3 sifat. Innal ladina amanu, mereka sungguh orang-orang yang beriman. Wal ladina hajaru, dan mereka-mereka yang hijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, hijrah, dan jihad. Ulaik, mereka inilah yarjun,
yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, dalam hadits yang sahih, Nabi SAW menjelaskan bahwa rahmatnya Allah untuk hambanya ada 100 rahmat. 100 rahmat. 1 dari 100 itu yang diturunkan ke muka bumi. Ini yang 1 inilah yang dibagi-bagi merata kepada semua manusia, jin, bahkan binatang, induk, ayam, mengasihi anak-anaknya. Ini hasil pembagian dari yang 1. Luasnya yang 1 ini, yang 1 ini diturunkan ke muka bumi, dan bisa dibalas, tidak bisa diukur, tidak bisa dibilang. Terus kalau ruang yang seperti itu, turun ke muka bumi, kayaknya tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kebahiman. Kalau tidak, yang jelas 99-nya kata Allah, saya persiapkan untuk hamba-hambaku di akhirat. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, akal tidak bisa menjaga Allah. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sungguh rahmatku melingkup segala sesuatu. Dari sinilah hendaknya terarah kemana harapan kita. Kekuatan harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu kekuatan hidup yang membuat orang tidak akan pernah berhenti, tidak akan menyerah. Setiap terjatuh pasti akan bangkit, setiap terkalahkan pasti akan maju, setiap melemah akan kuat lagi. Kekuatan harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil khusus hamba-hambanya, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Al-ayat. Wahai hamba-hambaku yang telah menyia-nyiakan dirinya, jangan kalian pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan 4 jalan kekuatan untuk orang yang beriman, yang ketiga Nabi mengatakan wala ta'jaz, jangan pernah melemah. Apa itu melemah? Hilang kekuatan untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah seperti itu, harus terus mengharap. Hidup kita di muka bumi, kalau kita bisa katakan hakikatnya adalah hidup untuk mengejar, mengumpul rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka benar, itulah hidup. Dan yang dikejar itu sesuatu yang sangat luas, tanpa batas, sesuatu yang sangat dalam, tanpa dasar, sesuatu yang menentukan kemuliaan kita,
min rahmatillah. Jangan sekali-sekali kalian berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sesuatu yang sangat banyak, sesuatu yang sangat luas. Di sisi lain, yang memiliki rahmat ini punya nama tak tertandingi, Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang maha merahmati, maha mengasihi, maha menyayangi, yang rahmatnya melingkup segalanya. Setiap kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, maka di sana jemaah, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah berhenti. Kekuatan hidup ada pada kekuatan harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan takut kalau tidak dapat rahmat, harapannya sangat menginginkan rahmat Allah, takutnya sangat khawatir kalau tidak dapat, maka di sana akan semakin lurus usaha hamba untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam agama penuh rahmat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali hanya menjadi rahmat bagi alam semesta. Terus umat Islam sendiri Nabi katakan ummatum marhumah, umat yang senantiasa dirahmati. Qur'annya sendiri adalah rahmat terbesar. Ar-Rahman, apa rahmat terbesar? Allamal Qur'an. Kalau demikian, hidup kita sebagai seorang muslim harusnya penuh di atas rahmat. Hidup kita sebagai umat Muhammad SAW harus terus di atas rahmat. Hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan Ar-Rahman Ar-Rahim. Hidup kita di atas petunjuk Quran, di atas cahaya rahmat Al-Quran. Dan lepas kita dari rahmat, terus apa yang membuat kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimana mewujudkan, meraih kehebatan rahmat? Ambil garis besar yang disebutkan di ayat yang pertama, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka inilah orang yang terus mengharapkan, mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memiliki tiga? Tidak ada jalan rahmat keluar dari tiga itu. Innal ladzina amanu, sungguh mereka-mereka yang beriman. Tidak disebutkan beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul,
Berarti ayatnya apa? Mutlak. Artinya beriman di sini melingkup semuanya, jangan batas-batasi. Terus walladzina hajaru, dan mereka ini hijrah. Tidak disebutkan hijrah ini, hijrah itu. Berarti maknanya hijrah dalam seluruh makna hijrah. Terus wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibatasi di jalan Allah, salat, puasa, menuntut ilmu, haji, umrah, tidak, tapi seluruh jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaik, mereka inilah yarjuna rahmatullah, yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mewujudkan rahmat itu harus dengan apa? Ini 3: iman, hijrah, dan jihad. Iman melingkup seluruh makna iman. Beriman kepada Allah itu jalan rahmat. Beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul, beriman terhadap takdir hari akhirat, beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk, dan segala perkara yang wajib diimani dalam Quran dan Sunnah. Itu apa? Seluruhnya jalan rahmat. Untuk mereka rahmat di akhirat. Ingat, hanya satu rahmat yang diturunkan ke muka bumi. Inilah yang terpakai dari dulu sampai terakhir. Ini satu ini dibagi-bagi sama manusia, sama jin, sama binatang. Subhanallah. Berarti yang satu ini tidak bisa dibatasi, kita tidak bisa bilang. Terus bagaimana dengan kalau 2, kalau 10, 99 gimana jemaah? Betul-betul akal tidak bisa menjangkaunya. Luasnya itu rahmat, hebatnya itu rahmat, besarnya itu rahmat di akhirat. Untuk itu harus dengan keimanan, harus dengan hijrah, harus dengan mujahadah. Berapa kadar rahmat yang akan kita peroleh? Sesuai dengan kadar keimanan, hijrah, dan jihad. Dan ini melingkup segalanya. Cara kedua, lihat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali hanya apa? Menjadi rahmat bagi alam semesta. Berarti apa? Berarti apa? Semua petunjuk Nabi adalah jalan rahmat. Bukan sekedar rahmat tertentu, tapi rahmat menyeluruh. Sampai dalam hukuman, sampai dalam hukuman, itu pun rahmat. Tetapi yang bisa memahaminya hanya orang-orang yang berakal. Lihat misalnya petunjuk Nabi, kalau orang berzina sudah berkeluarga dirajam, orang yang mencuri yang belum berkeluarga cambuk sekian puluh kali, yang menuduh sekian puluh kali kalau tidak benar tuduhannya, yang mencuri sekitar 3 dirham sekian ratusan ribu saja sudah disuruh potong tangan. Itu di dunia. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kafir, cara berfikir orang domba, tolong,
Bagaimana cara berpikirnya orang kafir? Tangan menghilangkan barang, kemudian tangan itu dihilangkan lagi, berarti tambah banyak yang hilang. Benar tidak? Terlalu tinggi matematikanya. Matematika salah. Lihat tangan yang mencuri. Ini tangan ini memang suka ambil barang. Dipotong. Maka apa yang terjadi? Selamat barangnya lain. Barangnya ini, barangnya luar biasa, tidak bisa dihitung berapa banyak barang selamat. Tapi ketika tidak dipotong, mengapa? Hilang. Sinampe lainnya bisa. Sinampe lainnya bisa. Sinampe lainnya bisa. Terus orang yang mencuri, begitu mencuri, masuk ke lapas, dikasih laras, sepatu laras, bukan disuruh pakai, disuruh cium. Teriak-teriak, tapi tangan tetap ada. Begitu selesai masa tahanannya, dompetnya yang kasih laras hilang. Pulang, dompetnya yang kasih laras hilang. Nah, kami yang kasih laras yang bersama hilang lagi. Tapi coba dihilangkan, tidak menderita. Ini dipotong lengkap dengan tim medisnya, bukan dipotong kemudian model. Ini dipotong, diperlihatkan sama orang dengan tim medis untuk cepat ditutupnya. Rahmat. Tapi apa yang terjadi dengan dipotongnya? Gugur dosanya, yang mana gugurnya dosa dia bisa bermanfaat di dunia, di alam barzakh, di akhirat. Itu gugur dosanya. Belum lagi nilai taubatnya. Bagaimana nilai taubatnya? Dia potong tangannya, pergi jalan-jalan ke pasar, langsung orang cengkili mana? Langsung orang waspada. Wah. Dia mendapatkan terapi di tengah masyarakat, dijauhi, sehingga apa? Betul-betul selamat dia dari keinginan mencuri. Taubat dengan taubat nasuha. Nilai taubat itu semakin jujur, maka apa? Semakin besar pahalanya. Terus apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Berapa banyak orang yang selamat? Berapa banyak orang yang bahagia? Berapa banyak barang yang selamat? Rahmat, kasih sayang. Dipotong tangannya karena Islam mengasihi, supaya gugur dosanya, supaya sadar, supaya selamat di akhirat. Dipotong dosanya supaya tangannya, supaya selamat barang yang lainnya. Rahmat terhadap yang lainnya. Tapi orang kafir cara berpikirnya buntu, busuk, butuh. Hitam, gelap. Dia tidak bisa melihat hal seperti itu. Rahmat dalam Islam sampai dalam pakaiannya pun rahmat. Apalagi sholatnya, apalagi puasanya, apalagi beragam kebaikan-kebaikannya. Lihat nilai rahmat dalam Islam.
memberi minum anjing yang memberi minum pelacur. Pesinan. Lihat, rahmah memberi minum mengakibatkan apa? Allah cabut keinginan untuk berdosa, ditanamkan keinginan untuk bertobat, dan tobat dengan tobat yang jujur terampuni dosanya. Coba lihat rahmah itu. Rahmah dalam Islam sempurna, luar biasa hebatnya. Kemudian dalam hukuman saja seperti itu, apalagi yang lainnya. Seluruh ajaran Nabi, seluruh petunjuk Nabi SAW adalah rahmat bagi alam semesta, kebaikan bagi umat, jinnya, manusianya, hewannya, alam. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna man fil ard yarhamuhu man fis sama." Orang-orang yang senantiasa merahmati, orang-orang yang senantiasa merahmati di muka bumi, maka pasti yang di atas langit akan merahmatinya. Ini jalan untuk meraih rahmat. Gampang, wujudkan rahmat, rahmati orang, maka Ar-Rahman akan membalas sesuai dengan kadarnya. Al-jaza min jinsil amal. Dia merahmati, Allah Ar-Rahman merahmatinya. Sama. Dia mengasihi, Allah Ar-Rahman mengasihinya. Dia menyayangi, Allah Ar-Rahman menyayanginya. Dia membantu, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim membantunya. Hanya beda antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan rahmat kita kepada makhluk. Tapi jenisnya sama, nilainya beda. Sangat beruntung hidupnya orang-orang yang memiliki sifat rahmat. Sangat indah hidupnya orang-orang yang fikirannya, keinginannya, kecintaannya adalah mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menebar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hidup di atas ini. Rahmati. Kalau merahmati binatang sudah mendapatkan rahmat yang sangat hebat, terus gimana lagi kalau merahmati manusia? Terus bagaimana lagi kalau merahmati muslimah? Terus gimana lagi kalau merahmati muslimah kerabatnya? Terus gimana lagi kalau merahmati muslimah orang tuanya, anaknya, istrinya? Tidak bisa dibayangkan jemaah luasnya rahmat Allah, hebatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Al-Hadid. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Beriman apa? Jalan rahmat tadi. Dan kalian tidak akan pernah beriman sampai kalian saling mencintai. Saling mencintai itu apa? Saling merahmati. Setelah itu Nabi bilang, ingin kasih tuntun kepada kalian sesuatu yang ketika kalian lakukan pasti kalian saling mencintai. Sahabat mengatakan iya. Apa itu? Afsus salam bainakum. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Salam itu sendiri apa?
dari awal sampai akhir rahmat. Assalam, minta keselamatan, itu rahmat. Wa rahmatullah, langsung rahmat. Wa barakatuh, kita inginkan saudara kita berberkah, bertambah rahmatnya. Lihat, jalan menuju surga dari awal sampai akhir adalah rahmat. Salam yang menjadi salam kaum muslimin, salam berrahmat. Karena itu sifat dari sifat penduduk surga adalah sangat merahmati. Lihat sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh betul-betul telah datang kepada kalian Rasul dari diri-diri kalian. Lihat sifatnya Rasul, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum, sangat berat bagi beliau segala perkara yang memberatkan kalian. Sangat berat bagi beliau segala perkara yang memberatkan kalian. Itu apa? Rahmat. Harisun alaikum, sangat penuh semangat supaya kalian dapat kebaikan. Itu apa? Rahmat. Itu umum. Bil mu'minin, khusus terhadap orang beriman, raufur rahim. Khusus terhadap orang beriman, raufur rahim. Rahim, maha merahmati. Rauf, kedalaman rahmat, kekhususan rahmat. Itu sifat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang beriman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ahlul jannah thalatha, penduduk surga itu ada 3. Penduduk surga ada 3. Yang pertama, dzu sultan, muqsid, mutasaddiq, muwaffaq. Penduduk surga 3. Yang pertama, dzu sultan, punya kekuasaan. Muqsid, yang punya kekuasaan ini adil. Terus mutasaddiq, senantiasa bersedekah. Terus muwaffaq, dituntun, diberi hidayah, diberi taufik. Yang kedua, rajulun rahimun, rahimun, raqiqul qalb, likulli dhi qurba wa likulli muslim. Lihat yang kedua, lelaki yang rahim, memiliki sifat rahmah. Terus raqiqul qalb, hatinya lembut, gampang tersentuh. Untuk siapa? Untuk kerabat dekatnya dan untuk setiap muslim. Yang ketiga, afif, muta'affif, dzu iyal. Yang ketiga, afif, orang yang senantiasa menjaga iffahnya, kehormatannya. Tiada palak-palak. Iya,
Kudung-kudung saya sayang kudung. Tidak ada sifat. Terus muta'affif, terus dia jaga sifat itu sampai dalam kondisi dia sangat perlu, dia tidak nampakkan sebagai orang yang perlu. Dia jaga sifat iffahnya itu. Padahal iyal, banyak keluarganya, tanggungannya. Lihat penduduk surga. Ini semua penduduk surga tidak lepas dari tiga ini. Melalui jalur kekuasaan. Yang kedua melalui jalur harta, apapun yang bisa dibagi. Yang ketiga, yang tidak punya kekuasaan, tidak punya apa-apa yang dibagi, tetap bisa jadi penduduk surga. Cukup. Nah, jaga kehormatan. Jadi penduduk surga. Sabar. Sabar. Jaga kehormatan. Jadi penduduk surga. Yang punya uang, punya harta, punya barang, punya ini, jadi orang yang merahmati, mudah tersentuh, berbagi pada kerabat, pada setiap muslim. Yang punya kekuasaan, ini pertama disebut, itu hebat, luar biasa. Tapi syaratnya muqsid, harus adil. Yang kedua, mutasaddid, senantiasa bersedekah, berbagi. Yang ketiga, muwaffaq, program-programnya di atas taufik, di atas petunjuk. Kalau kita lihat sifat-sifat ini tidak lepas dari sifat-sifat rahmah. Sifat-sifat rahmah. Dan sifat yang kedua dikhususkan dalam sifat rahmah. Mari jemaah, raih surga Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Memiliki sifat rahmah. Al-Quran dari awal sampai akhir adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yang tertinggi, yang terhebat, yang terdalam, yang paling sempurna, yang tak tertandingi. Itu Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Lihat, Ar-Rahman yang maha pengasih itu siapa? 'allamal Quran. Lihat yang pertama, yang memberi ilmu Al-Quran. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saya baca, ada yang bermimpi melihat Sufyan Ats-Tsauri di dalam surga. Di surga apa? Iya, dia masuk dalam surga, iya, bersama burung-burung surga dalam ruhnya. Burung-burung surga masuk dengan ruhnya. Ditanya, apa yang paling afdal dengannya seseorang meraih kemuliaan terhebat di surga? Beliau mengatakan Al-Quran. Ini mimpi-mimpi seperti ini, sekedar mimpi, tidak jadi pegangan. Tetapi kalau ayat-ayat Quran, hadits-hadits Nabi mendukungnya, maka itu mengarah kepada kebenaran. Tidak ada yang mengalahkan Al-Quran. Derajat orang di surga disesuaikan dengan derajat bacaan Quran kita. Iya. Orang yang memiliki Quran, Allah bilang, Iqra, baca. Setiap dia baca, warqa, naik derajat. Fa inna akhira manzilati fi akhir ayatin taqra'uha. Akhir derajatmu di surga berada pada akhir ayat yang kamu kuasai, yang kamu baca. Itu rahmat. Jadi orang yang terbaik dengan memiliki sifat rahmat,
terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap anak istri, terhadap kerabat, terhadap tetangga, terhadap sahabat. Jadi orang yang terbaik karena terbaik dalam menyebarkan rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa terhebat tidak lepas dari harapan terhadap rahmat. Coba lihat sesama manusia, rahmat terbesar harus kita upayakan kemana? Kepada orang tua. Ketika Allah suruh kita berdoa mewujudkan sifat rahmat itu, Allah suruh apa? Apa doanya orang tua? Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Rabbku, ampuni saya dan kedua orang tua saya, dan rahmati keduanya sebagaimana keduanya merahmati saya ketika masih kecil. Minta dua, ampunan dan rahmat. Ini dua jemaah tidak bisa lepas. Ampunan itu rahmat besar. Kalau antum berdoa Rabbi ghafirli, itu di dalamnya sudah rahmat. Atau antum bilang Rabbirhamni, rahmati saya, itu di dalamnya sudah terdapat ampunan. Makanya sering digandengkan. Kalau disendirikan maka sudah ada di dalamnya kandungan yang lainnya. Doa, satu-satunya doa ketika sa'i. Ayo, satu-satunya doa yang warid dari Nabi SAW ketika sa'i apa? Rabbi ghafir warham innaka antal a'azzul akram. Ya Allah, ampuni saya dan rahmati saya. Dua itu. Sungguh Engkau yang maha perkasa lagi maha mulia. Rahmat. Ini materi terakhir, bahwa salah satu jalan cara meraih rahmat yang terbesar adalah minta kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Minta rahmat kepadanya. Kenapa kita tidak minta? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, minta kalian kepada aku, pasti saya kabulkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita dapat. Allahumma arhamni Rabbi ghafirli warhamni. Minta rahmatnya. Meminta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu cara paling mudah mendapatkan rahmat. Majelis ilmu, ayo bermajelis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyahumur rahmah. Rahmat akan menyelimuti. Hidup di atas rahmah itu hidup penuh kenikmatan. Perbanyak doa. Sehebat-hebat doa, minta untuk diri kita, mintakan untuk kedua orang tua kita. Seluas-luasnya ikutkan juga kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Bilang Rabbi ghfirli warhamni wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni saya, rahmati saya dan kedua orang tua saya dan semua kaum muslimin muslimat, semua kaum mukminin mukminah. Minta supaya dirahmati. Kenapa itu sangat hebat? Sebab doa muslim terhadap muslim yang lainnya pasti terkabulkan dalam keadaan dia tidak tahu.
Terus yang berdoa dapat apa? Para malaikat mengatakan walaka mithlu, kamu dapat semisalnya. Jadi kalau dia bilang Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil muslimina wal muslimat, Rabbi irhamni wa li walidayya wal muslimina wal muslimat. Dalam keadaan tidak ditahu yang lainnya, maka terampuni, dapat rahmat. Terus yang berdoa dapat dapat apa? Rahmat sesuai dengan berapa banyak orang beriman yang didoakan, dan berapa banyak lil mu'minina wal mu'minat, berapa banyak itu? Nah, di Panciro berapa memang? Iya, di Goa, Sulawesi, Indonesia, Arab Saudi, seluruh dunia. Ini yang masih hidup, yang sudah wafat masuk semuanya, yang akan datang masuk semuanya, dan bisa dihitung. Dan Nabi bersabda, siapa yang bilang dalam doanya, man qala Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat falahu hasanah, falahu hasanah fi kulli mu'minatin da'ah, maka dia mendapatkan kebaikan besar untuk setiap orang beriman yang dia doakan. Untuk satu orang beriman dapat, kalau dua, kalau tiga, kalau 1000, terus kalau dia bilang mukminin, mukminat, berapa banyak? Banyaknya rahmat, kebaikan kepada kita. Dengan cara apa? Doakan yang lainnya. Sering kita ingatkan jamaah, kejujuran mendoakan yang lainnya. Saudara kita, jujur kita doakan. Iya, jujur kita doakan. Iya, semuanya kita inginkan dapat kebaikan. Jujur kita doakan. Sekedar berdoa dengan cara seperti itu tidak bisa dibayangkan bagaimana luasnya hati. Belum hasilnya. Sekedar dia berdoa dengan cara seperti itu hati sudah lapang. Akan luas sekali itu rahmat. Sebab rahmat Allah memang sangat luas. Tidak ada yang bisa membatasinya. Apalagi kalau yang didoakan itu supaya dapat rahmat, dapat ampunan adalah orang-orang yang memusuhinya, tapi masih muslim dia doakan, atau orang-orang yang mendoliminya, orang-orang yang menyakitinya dia doakan. Oh, itu tidak bisa dibayangkan rahmat tentunya. Al-ikhwan wal akhwat rahimahumullah. Baik, ini beberapa ilmu tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, setiap kita berdoa di suratul Fatihah itu pasti terkabulkan. Salah satu penyebab hebatnya doa kita itu saat kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim. Semakin hebat kita meyakini Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, rahmatnya sangat luas, maka akan semakin hebat pula, luas pula hidayah yang akan kita peroleh dalam doa ihdinas siratal mustaqim. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.